Dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa yang ke-61, Kejaksaan Negeri Sambas menggelar press release catatan selama Januari hingga Juli 2021. Kamis 22 Juli 2021 di Aula Utama Kantor Kejaksaan Negeri Sambas. Dalam kegiatan press release tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Ihwan Effendi yang didampingi para kasih di lingkungan Kejaksaan Negeri Sambas. Pada peringatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-61 yang bersamaan juga dengan hari ulang tahun ke-21 Ikatan Adiaksa Termakan ini, yang mana tema yang diangkat oleh pimpinan kami di pusat adalah berkarya untuk bangsa. Makna itu jelas dapat kita jabarkan bahwa Kejaksaan ingin berbuat, Kejaksaan ingin berguna bagi negara di skup masing-masing. Kalau di Kejagung tujuannya adalah berguna atau bermanfaat untuk negara. Di Kejati pun demikian, skup wilayahnya pun di Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Negeri Sambas, minimal kami bisa berguna untuk masyarakat Sambas. Dan untuk bisanya hal itu, kami sudah berusaha untuk bisa sedekat mungkin dengan masyarakat. Kita ada program Jaksa Masuk Sekolah, kita ada program Jaksa Sahabat Masyarakat, kita ada program Jaksa Menyapa dan sebagainya. Semuanya tujuannya adalah supaya jaksa ini tidak terkesan lagi seperti dulu angker, kurang kejam ataupun ini, tapi justru kita menampilkan sisi yang sebaliknya, bahwa jaksa ini bisa jadi sahabatnya masyarakat. Itu pesan yang harus dalam kaitan peringatan Hari Bakti yang ke-61 ini di tanggal 22 Juli 2021. Sebagai wujud karya dan bakti terhadap negeri, telah diinstruksikan oleh pusat kepada kami, seluruh jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia, untuk melakukan kepekaan sosial, kepedulian sosial di tengah ada himpitan penyebaran COVID yang hingga saat ini belum bisa segera teratasi. Betapa banyaknya masyarakat yang menjadi korban, ekonomi mereka menjadi rusak, kemudian mereka harus sakit, tidak bisa bekerja, otomatis tidak bisa menafkahi keluarganya, sehingga itu mengetuk sisi-sisi kemanusiaan kita. Pun juga terhadap para tenaga kesehatan, ini tidak 1-2 jumlahnya, tapi sudah banyak, mungkin kalau se-Indonesia ribuan yang menjadi korban terpapar COVID. Mereka menjadi korban bukan karena mereka lalai atau mereka menganggap remeh COVID, melainkan mereka dalam rangka melaksanakan tugas dengan risiko berat, tapi karena ini memang jabatan atau pekerjaan yang diemban, dia harus melaksanakan itu, sehingga mereka banyak terpapar. Disinilah kami kepanitiaan yang ada di Kejari Sambas akhirnya tersentuh hati kita untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Di antaranya kami melakukan bakti sosial ke panti asuhan, salah satunya adalah panti asuhan Nurul Amin. Kemudian kita langsung on the road, istilahnya apa? On the road ya? On the spot ke warga yang memang betul-betul miskin. Bahkan kawan-kawan sewaktu melaksanakan itu harus kehujanan, pas Laksanaannya memang waktu itu hujan, tapi tidak menyurutkan niat kita, niat kawan
kawan-kawan anggota Kejaksaan Negeri Sambas untuk melaksanakan itu, sehingga bisa terwujud kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang betul-betul miskin. Dan yang mungkin belum pernah kita dengar, belum pernah dilaksanakan mungkin karena mohon maaf kalau saya salah, tapi setahu dan seingat saya belum pernah ada bakti sosial yang dilaksanakan ke tenaga kesehatan. Waktu itu saya punya ide, saya cetuskan ke kawan-kawan, begitu antusiasnya kawan-kawan, karena memang pendapatnya sama. Nakes butuh perhatian, nakes butuh semangat. Mungkin apa yang kita berikan tidak terlalu bernilai, tapi hasil yang didapatkan, mereka begitu antusias menerima kita, mereka begitu gembira, mereka juga begitu bersemangat. Ada statement mereka baik dari kampusnya maupun dari rumah sakit mengucapkan terima kasih, ini akan memompa semangat kita untuk melaksanakan tugas-tugas dalam hal berkaitan dengan pemberantasan atau pencegahan dari penyebaran COVID ini, sehingga kita laksanakan itu. Alhamdulillah sudah terlaksana, dan kami juga melaksanakan vaksinasi massal. Mungkin rekan-rekan sudah sempat menyaksikan. Kami sebenarnya kami menginginkan jumlah yang besar, namun pihak dari nakesnya hanya sanggup 200 vaksin yang disiapkan, 200 pun semua itu ludes, artinya tak tersisa. Sehingga misalkan kita dan jumlah vaksinnya maupun nakesnya itu misalkan sanggup 500, mungkin itu pun akan habis, karena banyak pula yang kita tolak-tolak. Dan itu alhamdulillah telah kita laksanakan pada tanggal 16 Juli, 15 Juli 2021 untuk tahap 1, dan nanti tahap 2 karena nakes pun merasa semangatnya bisa ini, mereka meminta tahap 2-nya tetap dilaksanakan di sini, di Sambas. Itu yang berkaitan dengan hari bakti yang telah kita lakukan. Selain ke pihak luar, kami juga merasa bahwa kami ini adalah generasi yang berikutnya setelah adanya generasi pendahulu kami. Jadi kami tetap mengunjungi purnawirawan atau purnaga atau purnawirawan kejaksaan. Kita datangi, kita juga memberikan sedikit bantuan kepada mereka sebagai bentuk perhatian kita dan sebagai bentuk penghormatan kita kepada senior. Apapun mereka waktu itu pangkatnya, apapun jabatannya, bagaimanapun juga mereka lebih dulu di kejaksaan, sehingga kami harus hormat kepada beliau. Kami suan, kami selaku anak, adik ataupun saudara dari beliau kami sudah laksanakan itu. Pun juga kami memberikan sedikit penghargaan kepada tenaga honor dan juga cleaning service dan juga bantuan beasiswa kecil-kecilan untuk anak-anak dari pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Sambas. Itu yang berhubungan dengan hari bakti Adiaksa ke-61 tahun 2021 yang sudah kita laksanakan. Kemudian berkaitan dengan capaian kinerja untuk semua bidang. Yang pertama, bidang pembinaan, pencapaian kinerja dari bulan Januari sampai dengan Juni 2021. Yang pertama, telah dibangunnya pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Sambas yang baru yang terletak pada belakang kantor yang ada sekarang. Itu hasil dari bantuan Pemda, hibah dari Pemda. Syukur alhamdulillah kegiatan sudah terlaksana hingga sekarang, progres masih sesuai dengan schedule. Yang kedua, tahun 2020 akhir seperti kawan-kawan
Negeri Sambas berhasil meraih predikat atau lolos mendapat predikat wilayah bebas korupsi. Artinya ini penghargaan yang diberikan langsung oleh Kemenpan, karena mereka yang menilai, mereka yang menyeleksi dan kemudian memberikan penilaian bahwa kita Kejaksaan Negeri Sambas layak, dan akhirnya kita diberikan penghargaan sebagai satuan kerja yang lolos sebagai wilayah bersih, wilayah bebas korupsi. Dan dengan keberhasilan itu kami di 2021 melanjutkannya untuk melaksanakan misi berikutnya, yaitu mencapai wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM, yang mana tahapannya ini seharusnya seandainya tidak ada aral melintang berupa COVID ini, kami sudah dinilai oleh tim penilai pusat yaitu Kejaksaan Agung, dan apabila kami lolos nanti diusulkan kembali kepada Kemenpan untuk dinilai berkaitan untuk berhak atau tidaknya atau lolos tidaknya kami berpredikat wilayah birokrasi bersih melayani. Dan ini kebanggaan bagi kami di Kejaksaan Negeri Sambas, mengingat di Sambas dari semua satker yang ada baru dua, satu Polres, yang kedua Kejaksaan Negeri Sambas, yang lain belum ada yang berhasil. Makanya kami sangat berbangga, dan ini penilaiannya bukan dari intern kami, melainkan langsung dari Kemenpan, sehingga penilaian itu betul-betul terukur. Yang berikutnya, seperti biasa kami rutin melaksanakan ceramah agama yang kita laksanakan di musola kita, musola Al-Ikhwan, dan selama COVID ini kita laksanakannya dengan prokes yang cukup ketat. Kemudian pemeriksaan kesehatan lengkap dari puskesmas itu dilakukan terhadap seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Sambas, plus honor, plus security dan sebagainya. Bahkan keluarganya pun bisa kita datangkan untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Dan itu tetap berlangsung hingga sekarang sambil kami masih menunggu jadwal selanjutnya untuk pelaksanaan rutinitas tersebut. Kemudian kemarin kami juga telah melaksanakan donor darah, yang mana mengingat ini adalah masih masa COVID, jadi kami tidak bisa menerima banyak peserta donor, karena kami khawatir justru nanti dari pelaksanaan donor ini malah menimbulkan klaster baru, klaster donor darah kejaksaan. Wah, ini kan bisa kacau juga gitu ya. Berikutnya melaksanakan senam setiap hari Jumat, yang mana frekuensinya kita juga kurangi, yang biasanya harus seminggu sekali, kita laksanakan 2 minggu sekali. Kemudian prestasi di Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Sambas telah berhasil memenuhi target dari pimpinan dari pusat bahwa dikejar Sambas untuk wilayah Kalbar dalam pengisian e-dosit itu peringkat pertama. Hingga sekarang mulai pertama hingga sekarang masih peringkat pertama. Kemudian hasil dinas Kejaksaan Negeri Sambas sampai dengan bulan Juli itu senilai Rp128.796.000. Itu merupakan hasil PNBP, yang mana menambah kekayaan negara yang didapatkan dari baik denda, pelelangan barang rampasan dan sebagainya. Itu untuk pembinaan. Kemudian kalau penyerapan anggaran semua bidang luar biasa, sudah di atas 50%. Memang kami agak kesulitan menyerap itu mengingat karena kondisi COVID ini, sehingga kegiatan pun menjadi agak terbatas. Tapi semuanya sudah di atas 50%, sudah termasuk bagus. Bidang intelijen, hasil kegiatan operasi intelijen berupa 1 penyelidikan penyimpangan dana desa Libu, Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas. Berkas penyelidikan sudah dilimpahkan ke bidang Dinsus, diterima oleh Kasdinsus, sehingga secara penyerapan anggaran untuk kegiatan
Dan kasus yang ditangani itu penyelidikannya sudah ditingkatkan ke Khusus, yang konon setelah saya diskusi kecil dengan Khusus tidak lama lagi akan kita naikkan ke penyidikan, karena sudah hasil penyelidikannya sudah cukup lengkap. Kemudian pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum berupa kegiatan penyuluhan hukum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 bertempat di Aula Camat Palok dengan peserta ibu-ibu PKK Kecamatan Palok dengan tim dari kami. Nah, ini kami memang kurang kegiatan kami ini, tapi kalau secara anggaran sudah terpenuhi. Ekspektasi kami harus bisa lebih banyak lagi. Namun terbentur dengan permasalahan kalau kita kumpulkan orang akan membahayakan juga, sehingga ini nggak bisa maksimal. Hasil kegiatan JMS Jaksa Masuk Sekolah juga sudah dilaksanakan juga di Palok, kemudian di SMA 2 Negeri Sambas. Untuk pengawasan aliran kepercayaan dan kegiatan Jaksa Menyapa sedang dalam penjadwalan. Bidang Idum dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2021, Jaksa Negeri Sambas telah menangani perkara sebagai berikut: tindak pidana UHADA atau orang dan harta benda, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kita terima 32 perkara, sudah tahap kedua ada 25 perkara, dan yang dilimpahkan 22 perkara, eksekusinya sudah 16 perkara. Kenapa jumlahnya melebihi 32? Karena yang eksekusi ini ada perkara yang sebelum-sebelumnya, jadi terakumulasi kemudian terus. Dari Kamnek dan TPUL, keamanan negara dan tindak pidana lainnya, SPDP kita terima 45 perkara, tahap 2-nya 37, limpah ke pengadilan sudah 34, eksekusinya 18. Tindak pidana narkotika cukup tinggi, paling tinggi, SPDP kita terima 52 perkara, tahap 2 35, limpah pengadilan 28, eksekusi 9. Kemudian di tahun 2021, seperti kawan-kawan ikuti, seperti kawan-kawan ketahui, Jaksa Negeri Sambas juga menangani perkara yang cukup viral, yaitu perkara penjualan burung bayan dengan tersangka Jumardi alias Jumar bin Beda. Ini sempat menjadi perhatian yang cukup besar dari masyarakat Sambas, karena mungkin ketidaktahuan masyarakat akan kebenarannya, sehingga membela Jumardi mati-matian. Namun kami tetap selain memperhatikan sisi kemanusiaan terhadap si pelaku, kami juga harus menegakkan hukum. Jadi ini tetap kita sidangkan. Karena apa? Jika kami menuruti apa kehendak mahasiswa dan masyarakat tertentu untuk membebaskan dia, untuk meloloskannya dari jerat hukum, itu artinya Kejaksaan Negeri Sambas lalai atau melakukan kesalahan terhadap perlindungan satwa liar. Nah, ini tentunya menjadi konsep dari dunia internasional. Nanti dianggapnya Sambas tidak melindungi satwa yang dilindungi. Makanya kita perhatikan. Dan alhamdulillah perkara ini sudah bisa kita buktikan, yang bersangkutan dijatuhi hukuman 4 bulan lebih. Saya kurang ingat pasnya. 4 bulan 20 hari. Alhamdulillah sudah terbukti, dan ini perkara ini juga menjadi concern Kejaksaan Tinggi. Kami koordinasinya kepada Kejaksaan Tinggi. Kemudian bidang yang kedua adalah bidang khusus. Untuk saat ini yang banyak disorot masyarakat, kami telah melakukan penyelidikan kasus posisi dugaan penyimpangan dana desa Ibu Kecamatan Palok Kabupaten Sambas 2019, yang tahap penyelidikan dari Intel diserahkan ke Khusus, disempurnakan lagi oleh Khusus untuk penyelidikan. Dan alhamdulillah tidak lama lagi setelah hari baru nanti
Kasdiksus akan menggelar perkaranya dengan keyakinan perkara ini bisa dinaikkan ke penyidikan. Kemudian penyidikan, kami punya satu perkara penyidikan produk kita atas nama Edwin Eko Martin ST bin M. Said, yaitu dalam perkara dugaan penyimpangan pembangunan asrama siswa dan guru serta sarana olahraga di SMPN 2 Kecamatan Sajungan Besar, Kabupaten Sambas tahun anggaran 2018. Kemudian untuk pra penuntutan ada perkara Vincent anak bangke, kasus posisinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana anggaran dan pendapatan belanja desa di desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas tahun anggaran 2018 dan 2019. Adapun penuntutan perkara yang sudah kita limpahkan ke pengadilan, satu perkara atas nama terdakwa Rifka Dewi SPD alias Eka anak Munang Triwanto, yaitu kasus penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana anggaran dan pendapatan belanja desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas tahun anggaran 2018 dan tahun 2019. Ini adalah sepitan dari yang tadi Kim Sen anak bangke. Bangke atau bangke itu namanya? Bangke. Kemudian penuntutan yang berikutnya adalah dengan nama terdakwa Khairul Anam bin Sumardi, kasus posisinya dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencurian dan atau tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana penipuan dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan bank BUMN, salah satu bank BUMN di Kabupaten Sambas periode Agustus 2020 hingga Februari 2021. Ini kerugiannya cukup besar, 2,4 miliar. Namanya sudah terkutip, Khairul Anwar bin Sumardi, pasti dengar lah ya, pasti lah. Untuk eksekusi kita tahun ini belum melakukan eksekusi karena perkara yang Rifka Dewi sudah diputus pengadilan 3 tahun, namun si terdakwanya banding sehingga kita belum bisa melakukan eksekusi. Kemudian upaya hukum banding tadi yang saya bilang adalah perkara Rifka Dewi, karena terdakwa banding kita pun melakukan banding. Penyerapan anggaran untuk khusus sudah ini hampir final, bahkan kekurangan anggaran kami, dan mudah-mudahan dari pusat akan membantu anggaran lagi yang untuk perkara yang tadi itu yang salah satu bank kita harus limpahkan ke Tipikor. Kemudian produk kami sendiri yang tadi sudah penyidikan, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai sehingga bisa kita limpahkan ke pengadilan juga di tahun ini. Kemudian bidang datun periode Januari 2021 hingga Juli 2021 telah melakukan beberapa kegiatan seperti berikut. 1. Pelayanan hukum, yaitu 11 pelayanan kepada masyarakat secara gratis. Ini ada konsultasi hukum dulu ya, Pak Kasih ya. Ini salah satu pelayanan bidang datun. Makanya bidang datun ini cukup luas. Dia bisa melayani masyarakat, konsultasi, kemudian memberikan pertimbangan hukum dari instansi pemerintah dan sebagainya. Kemudian ada bantuan hukum non litigasi, artinya di luar pengadilan yang kita berikan kepada BPJS cabang Singkawang berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan BPJS tersebut. Pertimbangan hukum yang kita lakukan ada pendampingan hukum Politeknik Negeri Sambas, kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Kantor Kesehatan Darat dan Otoritas Pelabuhan atau SOP NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, RSUD Pemangkat. Kemudian penegakan hukum belum ada. Jadi kalau penegakan hukum sifatnya itu bukan produk dari kita, tapi kita mendapatkan surat kuasa yang sifatnya litigasi, artinya yang dibawa sampai ke pengadilan.
biasanya kita mendapatkan surat kuasa dari BPN, namun BPN sampai sekarang belum ada digugat kembali, sehingga belum ada masuk sama kami. Kemudian bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan periode Januari sampai Juli 2021 telah melakukan kegiatan pengembalian dan pengantaran barang bukti kepada yang berhak atas perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah secara gratis. Nah, ini kawan-kawannya, ini merupakan salah satu inovasi dan bentuk pelayanan kami kepada masyarakat, karena kami betul-betul ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi si pemilik barang bukti sesuai putusan pengadilan dikembalikan kepada dia atau diserahkan kepada dia. Si pemilik nggak ngambil ke sini, tapi kita antar ke rumahnya gratis. Sudah berjalan sekitar 7 ya, belum ada tambahan ya, karena ada kegiatan biaya. Jadi sudah 7 perkara kita bantu masyarakat untuk melaksanakan pengembalian barang bukti tersebut. Dan setelah HBA ini, setelah ulang tahun ini, program ini akan terus dilanjutkan dengan komitmen KSBB yang masih muda dan energik ini. Diharapkan nanti bisa maksimal. Yang penting masyarakatnya sendiri. Kadang ada yang menolak, biar Pak kami aja yang ngambil. Nah, kan? Kami sudah tawarkan, tapi biar Pak kami aja yang ngambil ke kantor, supaya kami juga tahu kantor kejaksaan seperti apa. Nah, kalau sudah seperti itu kami nggak bisa apa-apa. Keinginan kami sih, kami bisa membantu masyarakat itu tadi dengan catatan jarak yang kita tempuh itu masih masuk akal. Kalau jaraknya di Temajo mungkin itu 1-2 kali kita akan laksanakan, karena satu kami tidak punya sarana pendukung yang cukup mumpuni untuk bisa sampai ke Temajo. Mobil kami sudah ya sudah tua, jadi khawatir nggak bisa sampai ke sana. Kedua, tentunya kosnya menjadi akan besar, dan karena backup dana dari anggaran itu nggak seberapa. Jadi kalau kita paksakan untuk itu, masyarakat yang lain nggak terlayani. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan itu. Kemudian melaksanakan pemusnahan barang bukti berupa narkotika terhadap perkara yang putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang biasa kita laksanakan kalau dulu di depan kantor kita. Kemudian penyerapan anggarannya sudah di atas 50%. Alhamdulillah, kinerja di bidang bukti juga sudah bagus. Usai kegiatan, Kajari Sambas Ihwan Effendi mengucapkan terima kasih atas peran serta media yang telah mensukseskan pelaksanaan Hari Bakti Adiaksa yang ke-61. CSM TV Madahkannya.